seksual, mau itu teman mau enggak, aku pasti ngebelain cewek. Tapi ternyata kalau kalau cuma fitnah doang, ya berarti aku salah menanggapi kemarin. Tadinya kan kalau itu pelecehan seksual, ini kayak kasus ini, kalau pelecehan seksual, ayo kita ke kantor polisi, aku bantuin. Tapi aku lihat-lihat, oh kayaknya ini bukan deh, ini kayaknya kalau memang terjadi juga, ini adalah suka sama suka. Nah, itu, dan aku lihat kok buktinya disebar di sosial media dulu, harusnya kan itu bukti-bukti, harusnya kasih ke lawyer dia terus bikin laporan gitu, tapi ternyata diumbar dulu ke kantor polisi. Kemarin cuman apa sih namanya tuh, Dinar baca itu cuman konsultasi di kantor polisi. Kalau konsultasi sama lawyer dibicarakan, ke kantor polisi laporan. Kalau lihat sih kayak gitu, itu lebih logis. Berarti menurut aku tidak hanya YouTubers itu, coba bongkar handphonenya, jangan dilihat ya. Nah, dia nggak tahu dia tujuannya pansos atau gimana ya. Semoga berhasil dengan apa namanya tuh, dengan menjelek-jelekan orang. Ya kan itu kalau menurut aku sih menjelek-jelekan YouTubers ini kan. Ya semoga berhasil di dunia entertainment. Kayak maksudnya sempat berpikiran jelek ya sama Atta. Jadi aku sekarang kayaknya lebih berpihak sama Atta, karena aku merasa kayaknya dia cuma difitnah aja, merasa kayak gitu. Baik dia tetap masih nge-like Instagram aku, masih suka baik-baik aja aku sama Atta. Kita nggak komunikasi sih semenjak kejadian itu, karena kan dia mau ngomongin statement kan, jadi mungkin Atta juga marah atau gimana. Tapi sekarang sih baik sih, nggak ada masalah. Wah. Dari situ Gila, aja mungkin itu. orang bisa menilai. Ini deh pergi ke psikiater deh, kasihan soalnya. Masa diperkosa genderuwo, mimpi kali kan, kalau kita juga mungkin mimpi basah kali. Kita kan Sampai 16 kali ya? Enggak kan, kalau kita orang dewasa misalkan ya, suka ada kan mimpi basah, mungkin masa diperkosa genderuwo. Enak dong. Aneh. Kerugian, kalau dari kerugian material itu kurang lebih ya paling hanya 50 juta ya. Itu artinya fasilitas selama dia di Indonesia itu kan semua Dinar yang nanggung, tiket hotel segala macam, tempat tinggal semua itu Dinar yang nanggung. Tetapi kan kerugian itu bukan hanya material, tapi ada kerugian moral juga, di mana Dinar saat ini kan image-nya jadi tidak baik ketika dia sudah menyebarkan foto-foto pribadinya Dinar itu tadi, yang udah disebarin kemana-mana ke orang-orang netizennya Dinar. Terus ke satu website namanya Dinar Candy News, dia buat Instagram Dinar Candy News, tapi sudah diblok oleh Instagram sendiri karena membuat tentang foto-foto yang tidak layak konsumsi itu tadi. Oh pasti, jadi aku tuh kayak tadinya kan sebenarnya kemarin udah 1 tahun, cuman datang ke Indonesia ketemu itu 2 minggu, dan bisa dihitung ketemunya tuh 5 kali. Cuman aku tuh udah merasa ada hal aneh, aku merasa gitu kayak pakai narkoba. Jadi kayak dia itu jarang tidur gitu-gitu, terus kayak ngegangguin terus. Jadi pas dia di Indonesia ngegangguin terus, kayak WhatsAppin, teleponin, kayak ini orang kayaknya sakit deh kayak gitu. Terus aku yang memutuskan udah gak mau kerja sama kayak dia, soalnya kan kayak ngeganggu gitu. Nah habis itu dia tuh kayak nggak tahu sakit hati atau gimana, tiba-tiba foto-foto itu tiba-tiba menyebar. Aku nggak tahu kalau dia tuh punya foto-foto itu. Jadi kan dia lagi pacaran sama cewek yang lebih tua gitu. Jadi malah dia itu kayak nyerang balik gitu. Katanya nggak ada urusannya, kenapa kayak gitu. Mereka kan mantan dia, tapi kan mantan juga. Maksudnya cewek-cewek itu mantan juga, tapi kan nggak diperlakukan dengan kekerasan kayak gitu, sama pelecehan juga kayak gitu. Makanya kita bermasalah. Memang nanti ada korban yang lain boleh menghubungi Dinar melalui DM Instagram supaya bisa kita bantu juga. Ya, biar cewek-cewek yang lain kalau memang kalian korban, tinggal hubungi lewat manajer aku boleh, biar kita nanti sama-sama laporan ke Polda minggu depan. Ya, biasalah panas doang, tapi hari Sabtu malam udah saya minta pulang. Kondisinya sekarang gimana Pak? Udah di rumah, udah aktivitas lagi seperti biasanya. Dan kemarin itu kan panas tuh sampai 40 soalnya, jadinya saya panik gitu. Jadi makanya saya buru-buru larikan ke rumah sakit supaya bisa handle 2 kali, soalnya jam 2 pagi, terus sama dokternya
Jadi dari rumah 40, sampai rumah sakit 36. Terus suruh pulang. Malamnya begitu lagi udah minta itu virus, udara, makanan. Ya kan kita bingung juga masa karena kita di luaran sana kita mau karungin, kita tutupin gitu kan terlalu berlebihan. Jadi ya udah yang harus dijaga itu ya pola tidurnya, makanannya karena lebih ke nggak kelihatan Talia aktivitasnya normal banget, dia makan normal, semuanya dia normal makan, bercanda main, cuman kok kalau kita pegang badannya panas gitu, jadi dia bukan yang diem gitu, dia mulai diem itu ya ketika sudah diinfus dia baru diem. Talia makan, justru makanya gue tidak menemukan permasalahan ketika Talia itu nggak bisa makan, sakit, ini nggak ada. Nggak kelihatan ya Pak? Makanya kata dokternya kita bingung ini kenapa ya gitu. Ya positifnya mungkin dia mau gede kali ya gitu. DBD tipesnya negatif semua. Kalau Jadi Tania sekarang sendiri, protektif nggak sih kalau Ben? Enggak. Ya susah juga kalau dibilang ini udara, ya terus gue mesti tinggal di mana, ya kan? Jadi saya bilang oh ya dok, ya nggak ada jawaban lain ya dok gitu. Ya ini udara, ya paling saya kondisikannya untuk Talia tidak banyak aktivitas, tidak sekolah dulu, kan apalagi. Nah yang anehnya gini, pada saat waktu masuk sekolah itu kan aman kan, sekolahnya Talia tuh kadang saya suka instastory kan, mau masuk kan tuh cek kesehatan, kalau nggak bagus biasanya pasti disuruh pulang kan, ya kan. Nah ini nggak ada masalah apa-apa gitu, jadi makanya saya juga aneh dan saya mau Wenda udahlah sebelum terlambat jadi ke rumah sakit. Tapi sempet Beneran khawatir sekali ketika tahu itu Kamis malam. Talia itu dirawat Kamis malam kita baru mau makan, sama kakak semuanya, terus dapat kabar dari rumah Talia panas tinggi, bawa ke rumah sakit. Jadi kita nggak sempat ngapa-ngapain, baru sampai lobi kakak bilang ayo kita ke rumah sakit gitu. Jadi dia minta buru-buru ke rumah sakit, ya udah dipegangin aja adiknya. Haru pasti karena sekuat gitu ya ikatan Bertrand dengan Talia gitu. Tapi ntar kalau udah berdua tuh udah berantem. Tapi tuh kalau nggak ada Bertrand dia pasti selalu minta video kakak gitu. Jadi se-sweet itu mereka. Gue nggak ngerti Kumala. Oke buat Kumala sehat selalu, sukses. Nanti kapan-kapan ke Amerika bareng. Menurut aku sih aku senyumin aja, karena kan apapun yang aku lakukan kan selalu dihujat, selalu diberitain yang enggak gitu. Jadi ya udahlah, bagi aku lama-lama terbiasa, capek juga gitu kan. Yang tahu diri gue sendiri, lingkungan terdekat gue sendiri. Kayak kemarin juga kan dari salah satu stasiun TV juga sampai mamaku dipanggil, mamaku juga udah menyatakan iya memang aku pernah tinggal di sana gitu kan. Dan ada beberapa foto yang juga memang aku sudah buktikan gitu. Terlebih lagi kan ada juga foto yang memang diedit, tapi kan diedit itu emang sengaja untuk lucu-lucuan aja, bukan aku yang mengedit, tapi dari tim kreatif gitu. Ada kan salah satu YouTubers ya kan di Amerika sana bilang aku malah bagus gitu kan, sampai karena gini loh, kita berbicara bahasa Inggris tuh nggak gampang gitu. Kalau emang termasuk Papi Uya juga kan bilang gitu kan, Papi Uya juga lo hebat lo Barbie gitu, malah bahasa Inggris lo melebihi dari gue, bagusan Inggris lo gitu loh. Jadi memang ya udahlah nggak apa-apa kalaupun banyak yang nyinyir, banyak yang ketawa, yang penting kan aku udah punya keberanian dan itulah aku dengan gayanya aku sendiri. Yang penting aku tidak membuli orang, tidak nyerang orang, aku nge-branding diri aku seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Kalau sih di bulan depan, tapi lagi sesuaiin schedule-nya karena ya alhamdulillah sekarang semenjak aku nggak tahu ya, kayak aku sama Boy William kan aku ngomong bahasa Inggris gitu kan, awalnya kita kan spontan nggak ada pikiran apa-apa, atau jadi viral gitu kan. Pokoknya kadang-kadang aku juga berpikir kenapa sih yang gue lakukan jadi viral terus ya, sendal viral, handphone viral, apalagi sampai kayak gini kan bahasa Inggris viral, terus nyampe di Amerika 8 jam gitu kan, pokoknya semuanya viral gitu. Tapi yang penting kan gini, sebagai entertainer kita harus bisa menghibur orang, bukan malah menyerang orang sih. Kalau aku kan seperti itu, jadi ya udah aku tetap on the track aja. Itu sih karena udah capek juga, maksudnya kemarin kan udah banyak masalah gitu kan, terus aku harus ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada hambatan, schedule-nya ini lagi disusun deh, karena kan mungkin kurang lebih 5 sampai seminggu lah, sebentar sih, tapi
yang penting kan aku nyampe ke sana gitu. Lagi bercandaan terus ya menurut aku seperti itu gitu kan. Jadi ya tiba-tiba orang rame lagi ngehujat, ada lagi yang posting ini itu, ya udah biarin. Aku mah ketawa aja lah, pokoknya yang penting gue bisa menghibur orang aja, menurut aku udah senang. Gak apa-apa aku dibully orang, yang penting diri gue sendiri, tapi aku tidak merugikan orang lain. Daripada kita nyinyirin tentang hidup orang, kepoin hidup orang, gak suka lihat orang maju, tapi playing victim gitu, aku paling suka orang kayak gitu. Munafik akhirnya karirnya juga bukannya naik, malah nanggung gitu kan. Jadi mendingan ketika lo mau jadi entertainer ya entertainer sejati. Kalau sampai saat ini sih belum ada sih gitu. Jadi pas aku lihat berita agak kaget juga ya. Kalau Gali ngambek emang aku juga ada statement seperti itu, karena kan aku orangnya jujur apa adanya kan. Karena kan emang schedule aku juga mungkin teman-teman juga bisa lihat lah, kalau aku dulu kan 1 bulan awal ke Polda terus setiap hari. Kalau saat ini kan memang ya bisa lihat deh di TV, aku bintang tamu ini, bintang tamu itu, dan waktunya juga sangat terbatas kan kalau di Polda. Tapi kalau untuk sampai Gali menyatakan itu sampai saat ini belum. Kylie udah 19 bulan ya, 19 bulan, terus perkembangan yang banyak, udah mau cek terus, anak perempuan ternyata bawel banget, apalagi kalau udah mau tidur, jumpalitan dulu, karena dia kan bobotnya masih sama aku ya, jadi benar-benar apa ya, jadi kalau aku bawa syuting pas gala, ini hiburan banget, dia masih nungguin aku, kalau enggak, bapaknya juga kesel, karena kalau pulang kerja jam 10, anaknya udah tidur, jadi aku bilang, jangan tidur dulu, tunggu gua pulang. Jadi dulu aku masih main dulu, sampai akhirnya bapaknya gini, gila ya, anak bayi tidurnya masuk setengah 12 nih, gara-gara emaknya nih. Karena aku seneng dia masih ngobrol-ngobrol lah, jumpalitan lah, masih nyanyi-nyanyi lah, sampai bapaknya gini, kamu tahu nggak? Ini sebelum tidur saya udah dinyanyiin sama dia 10 lagu. Bapaknya dinyanyiin sama dia 10 lagu. Aku di akhirnya television kan udah berangkat kan dari ini masih belum setahun. Show memang yang paling excited ya. Kalau Darren kan bontot nggak jadi tuh, jadi pasti ada suka jealousnya apa gitu kan. Kalau show tuh benar-benar yang bahagia banget punya adik. Dan surprise-nya ini anak walaupun dari umur 10 bulan nggak ketemu Sean kan, 10 bulan nggak ketemu sampai sekarang, Sean masih Kanada, itu ternyata masih inget. Jadi yang dia inget itu kalau misalnya dia lihat foto, dia tunjuk itu dia Sean, Sean. Kalau manggil Darren kakak, kalau manggil Sean, Sean. Dia tahu yang bule. Iya. Terus pas aku video call Mas Sean, dia pun tahu Sean, Seon. Kakaknya tuh kangen banget sama ini. Ya kamu kenalnya Mas Sean aja, kakaknya paling sayang ya. Ini kesayangannya Kakak Sean ini bisa kumpul, jadi lebih muda lagi. Tapi kenapa sih muda gitu? Saya lupa, saya pikir saya seumuran. Itu. Jadi saya bahagia sekali kalau dianggap seumuran. Saya secara saya udah biasa istilahnya biasa punya anak, biasa ngurus anak, biasa yang susah dari ngurus anak adalah bagaimana memberikan karakter building sama dia, karena itu nggak mudah. Kalau cuma ngasih makan, ngasih mainan, ngasih apa itu gampang, semua orang juga bisa, tapi bagaimana membentuk kepribadian anak mulai dari bayi, dan itu nggak mudah. Dan itu yang sudah saya jalankan waktu Mas Sean dan Darren. Tapi ini kan anak perempuan, berbeda. Jadi saya harus benar-benar ekstra, benar-benar harus sehati ya sama dia. Karena katanya kalau anak perempuan itu sama ibu itu kadang-kadang suka bertolak belakang, lebih dekat sama bapak. Jadi ini merupakan tantangan lagi buat saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.